maka kita harus ingat nih, ada teorinya 1, 2, 3, 4. 10%, 20%, 30%, 40%. 10% itu buat apa? Itu karena kita ini hidup kan bukan hanya bicara dunia saja, tapi juga ada akhirat. Jadi 10% itu kita gunakan ini untuk kepentingan akhirat kita. Kalau di kita persepuluhan misalnya. Nah, kemudian 20% itu buat apa? Karena kan kita ini hidup kan tidak hanya hari ini, tapi juga ada bulan depan, ada 2 bulan lagi. Maka 20% itu dalam teori pengelolaan keuangan yang umum ini ya, itu seharusnya kita gunakan untuk disisihkan buat menabung, untuk dana darurat, untuk investasi. Nah, kemudian 30%-nya itulah yang kita kemudian belanjakan untuk keperluan dan kebutuhan kita sehari-hari. 40%-nya buat apa? Itu bisa kita alokasikan untuk bayar pinjaman. Nah, tapi kalau kita tidak punya pinjaman, berarti kan alokasi kita belanja bisa lebih besar, 70% begitu ya. Atau mungkin sebaliknya, alokasi kita menabung bisa kita alihkan. Mungkin bisa dari 20% bisa jadi 30%. Karena OJK itu hanya mengatur dan mengawasi lembaga jasa keuangan formal yang ada di Indonesia. Tapi kalau yang informal, yang tidak berizin dan berawasi di OJK itu tidak gitu. Jadi misalnya sahabat Iman nih pinjam di katakan rentenir. Nah, rentenir ya, pinjam uang di rentenir. Apakah itu masuk ke ranah pelindungan konsumennya OJK? Itu tidak. Karena itu informal. Itu pasti tidak resmi ya, Pak? Tidak resmi. Karena pinjol itu kan konotasi ya negatif gitu ya. Gitu, sehingga untuk membedakan hal tersebut, OJK akhirnya menggunakan istilah baru bagi perusahaan-perusahaan yang berizin dan diawasi oleh OJK. Namanya pindar, pinjaman daring. Nah, ini kami juga perlu sampaikan dalam kesempatan podcast ini, apakah pinjaman-pinjaman online atau pinjaman daring ini sebenarnya boleh nggak sih? Aman atau nggak, Pak? Boleh, asal memang sudah berizin dan diawasi oleh OJK. Kalau ada kaitannya sama penipuan begini, penipuan, misalnya kita sudah terlanjur bayar, terus orangnya tiba-tiba hilang, kan sering nih, mama-mama gitu ya, atau om-om, atau adik-adik, atau kakak-kakak ini kan punya media sosial, entah itu di berbasis apa begitu ya, kan sering, misalnya ada penawaran masuk ya, terus kemudian menarik, harganya murah, kita beli, terus tiba-tiba akunnya hilang, kita diblokir. Nah, kalau kejadian-kejadian seperti itu, OJK ada sebuah kanal untuk memudahkan proses agar si pelaku kejahatan bisa diblokir dananya dengan cepat. Jadi kita punya yang namanya Indonesia Anti-Scam Center, IASC. Nanti sahabat Iman atau yang menonton podcast ini bisa mengakses ke sana, iasc.ojk.go.id. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam sahabat Iman lewat online. Shalom. Ketemu lagi dengan warga sektor 2 Jemaat GBM Silo Eni here di Silo Podcast. Seperti biasa, hari ini Ketua akan membahas topik-topik yang menarik, akan tetapi untuk hari ini ekstra spesial. Karena ini episode terakhir di 2025, dan kalau misalnya sebelum-sebelumnya sahabat Iman lewat online sudah belajar perlindungan konsumen di tengah-tengah peak season Natal dan Tahun Baru secara hukum, hari ini narasumber yang hadir sangat spesial. Beliau akan memberikan point of view tentang perlindungan konsumen terkhususnya di sektor keuangan. Biasanya ya, menjelang akhir tahun ini kebutuhan mendadak itu banyak. Bukan cuma kebutuhan tapi keinginan mendadak. Karena peak season dan masyarakat tuh biasanya kebutuhannya juga ikutan meningkat. Di sisi lain, walaupun kebutuhannya meningkat, biasanya pemasukan kita juga itu-itu aja. Dan ini juga bisa men-trigger akhirnya masyarakat melakukan hal-hal yang quote and quote dipikirnya normal, padahal sebenarnya itu nggak normal, ngambil pinjaman online dan maunya yang cepat. Tapi kadang-kadang itu juga bisa setting your own trap. Kita bisa terjebak juga dengan hal-hal atau keputusan-keputusan yang kita buat terkait dengan mengakses pinjaman online, dan ini juga bisa merugikan kita secara finansial. Nah, hari ini semua pertanyaan tentang perlindungan konsumen khususnya di sektor keuangan akan dijawab langsung dengan narasumber super spesial kita di Silo Podcast. Beliau adalah PLH Kepala OJK Maluku, ada Pak Novian.
Terima kasih Pak Novian Soehardi sudah hadir di Silo Podcast. Apa kabar Bapak? Baik, selamat pagi. By the way, sahabat Iman lewat online, Pak Novian jadwalnya sangat tight, tapi hari ini beliau ada di sini. Pak Nov akan ngasih banyak informasi buat kita. Yang paling penting harus masyarakat tahu nih Pak Novian, seberapa penting sih Pak literasi keuangan itu dulu, karena hari-hari ini banyak orang yang membuat keputusan finansial yang salah, akhirnya terjebak dengan banyak hal yang tidak diinginkan. Seberapa penting literasi keuangan? Baik, terima kasih. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, sahabat Iman warga Jemaat Silo. Senang sekali kami dari OJK bisa diajak berpartisipasi dalam Silo Podcast. Yang ini sebuah hal yang sungguh luar biasa, inovasi yang sangat baik dalam kita memberikan pencerahan, terutama kepada warga Jemaat, dan bukan hanya warga Jemaat tapi juga seluruh masyarakat yang ada. Dan tadi kami ketika datang ke sini sangat bahagia nih karena bisa berbagi dan sharing kepada semua terkait dengan literasi keuangan. Nah, menyinggung literasi keuangan, kalau kita bicara range 1 sampai 10, literasi keuangan itu mungkin di 10-nya. Karena kenapa? Paling tinggi karena kita mengawali segala sesuatu itu dengan pemahaman. Karena kalau kita bicara literasi keuangan, artinya memang itu kaitannya dengan bagaimana pengetahuan kita, bagaimana pemahaman kita, bagaimana skill kita dalam melakukan sesuatu, dalam hal ini adalah pengelolaan keuangan. Sehingga kalau kaitannya dengan apa yang terjadi saat ini, maka literasi keuangan itu menjadi hal yang paling utama. Karena ketika kita memperoleh uang, memperoleh kekayaan, memperoleh hasil dari apa yang kita usahakan, nah itu kita tidak bisa menggunakannya kalau kita tidak mengerti apa yang mesti kita lakukan. Nah, oleh karena itu kita selalu dari OJK menyampaikan agar kita meningkatkan pemahaman kita terhadap pengelolaan keuangan. Nah, oleh karena itu OJK juga setiap tahun bersama BPS itu selalu mengukur sejauh mana sebenarnya tingkat literasi keuangan yang ada di masyarakat. Nah, memang kalau berdasarkan hasil survei di tahun 2025 ini, kita melihat bahwa di tahun 2024 tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia itu masih belum maksimal, masih rendah, masih ada gap lah dengan inklusi keuangannya. Nah, literasi keuangan itu masih di angka 66%. Artinya apa? Artinya dari 100 orang penduduk atau warga masyarakat yang ada di Indonesia ini, baru 66 orang yang benar-benar familiar, yang benar-benar paham, yang benar-benar memiliki skill untuk mengelola keuangan dengan baik. Sedangkan inklusi keuangannya itu sudah di atas 80%. Artinya masyarakat sudah cenderung ya menggunakan produk keuangan dulu, baru memahami. Nah, ini jadi memang kalau kita bicara pengelolaan keuangan, memang kita harus berawal dari pemahaman yang baik dulu. Jadi dari literasi keuangannya, sehingga kita bisa memanfaatkan keuangan kita dengan baik, maksimal. Sehingga tidak ada ruang untuk kita rugi dalam menata pengelolaan keuangan kita, gitu. Karena biasanya kerugiannya itu karena kita nggak bisa ngolahnya ya Pak Nov? Iya, banyak hal. Jadi pertama dari pemahaman. Karena kalau kita bicara pemahaman ini kan artinya kita bicara tingkat rasionalitas kita. Kalau tingkat rasionalitas kita tidak terbangun, maka yang terjadi adalah emosional. Kita jadi cenderung impulsif. Jadi cenderung bukan berpikir, tapi hasrat yang diutamakan, sehingga kita membelanjakan segala sesuatu itu. Oh, ini barangnya bagus, oh ini makanannya enak, ini lucu, ini barang baru. Akhirnya istilahnya kan kita malah terjebak dengan FOMO ya istilah sekarang ya. Jadi kita takut untuk ketinggalan apa yang saat ini sedang jadi tren. Nah, ini yang akhirnya ketika literasi keuangan kita tidak terbangun, nah yang terjadi adalah kita foya-foya. Yang terjadi akhirnya kita boros. Apalagi sekarang juga marak ada hal yang namanya judol ya, judi online. Itu juga akhirnya mempengaruhi pemahaman kita dalam pengelolaan keuangan. Begitu kayak ini. Makanya kita nggak bisa ngomongin perlindungan konsumen secara keuangan tanpa bicara tentang literasi ya Pak. Karena kalau kata Pak Nov tadi, inklusi keuangan lebih tinggi daripada literasi. Berarti masyarakat sudah menggunakan produk keuangan tanpa tahu cara menggunakan dengan benar. Pak, berarti kalau misalnya secara logika, kalau inklusi keuangan lebih tinggi daripada literasi, berarti resiko penyalahgunaan atau salah pakai ini sangat tinggi di tengah-tengah masyarakat, salah manage istilahnya. Jadi kalau kita pakai, misalnya kita mengakses hal-hal yang seperti sekarang ini, Natal dan Tahun Baru ini kan kayak tadi Bapak bilang, impulsifnya lebih tinggi, akhirnya orang membelanjakan yang lebih daripada kapasitasnya.
Seberapa penting sih Pak perlindungan konsumen khususnya di sektor keuangan bagi masyarakat yang ada di Maluku? Baik, kalau kita bicara perlindungan konsumen itu menjadi hal yang sangat penting. Jadi hal yang sangat penting karena memang ya tadi karena memang literasi keuangan itu masih perlu kita bangun. Sehingga sekarang tadi kita bicara diskusi sebelum Silo Podcast ini bagaimana kemudian yang marak terjadi itu adalah orang lebih mementingkan keinginan mereka daripada kebutuhan mereka. Nah, oleh karena itu, ketika hal ini masih belum terbangun dengan baik, makanya memang perlindungan konsumen itu menjadi hal yang mutlak mesti kita lakukan. Nah, dalam hal ini OJK juga sudah sangat fokus terhadap hal tersebut. Jadi kita sesuai amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan, mana di dalamnya adalah kita diberikan kewenangan untuk melakukan penguatan terhadap perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan. Nah, oleh karena itu kita di tahun 2023 sudah mengeluarkan peraturan OJK. Peraturan OJK nomor 22 tentang perlindungan konsumen. Yang mana dalam POJK tersebut kita atur bagaimana mekanisme yang harus dimiliki oleh lembaga jasa keuangan. Jadi memang kita khusus di sini ya, khususnya kita di OJK itu kita berfokus pada lembaga jasa keuangan. Karena OJK itu hanya mengatur dan mengawasi lembaga jasa keuangan formal yang ada di Indonesia. Tapi kalau yang informal yang tidak berizin dan berawasi di OJK itu tidak gitu. Jadi misalnya sahabat Iman nih pinjam di katakan rentenir. Rentenir ya, pinjam uang di rentenir. Apakah itu masuk ke ranah pelindungan konsumennya OJK? Itu tidak. Karena itu informal. Itu pasti tidak resmi ya, Pak? Tidak resmi. Contoh juga kalau kita kenal istilah pinjol ilegal. Itu juga tidak ada mekanisme perlindungan di OJK-nya karena mereka tidak berizin dan diawasi oleh OJK. Tetapi kalau bicara dengan perbankan misalnya, bank yang memang berizin resmi dan diawasi oleh OJK, maka kita ada mekanismenya. Nah, itu yang kita atur di POJK tersebut agar lembaga keuangan perbankan tadi membuat sebuah mekanisme yang bisa memberikan kenyamanan kepada konsumennya. Begitu juga dengan industri keuangan non-bank lainnya, seperti halnya pegadaian, perusahaan pembiayaan atau leasing, kemudian kita juga bicara asuransi, atau mungkin yang akrab sekarang itu adalah pindar, pinjaman daring. Nah, ini juga hal baru ya, sahabat Iman, KNI kami ingin sampaikan, karena pinjol itu kan konotasi ya negatif gitu ya, gitu, sehingga untuk membedakan hal tersebut, OJK akhirnya menggunakan istilah baru bagi perusahaan-perusahaan yang berizin dan diawasi oleh OJK. Namanya pindar, pinjaman daring. Nah, ini kami juga perlu sampaikan dalam kesempatan podcast ini, apakah pinjaman-pinjaman online atau pinjaman daring ini sebenarnya boleh nggak sih? Aman atau nggak, Pak? Boleh, asal memang sudah berizin dan diawasi oleh OJK. OJK sendiri itu ada tahun 2024 itu sudah mengeluarkan POJK nomor 40. Jadi istilahnya itu lembaga pendanaan bersama berbasis teknologi informasi. Which means kalau disederhanakan apa nih, Pak? Tadi pindar lah, itu pindar. Jadi LPBBTI, Lembaga Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, atau yang lebih sering dikenal oleh masyarakat pinjol. Atau istilah di OJK itu pindar. Agak menakutkan emang sih, Pak, kalau disebutkan pinjol. Saya diganti pindar. Jadi sebenarnya boleh-boleh aja sih, Pak, kalau misalnya kita mengakses dana dari pindar. Bisa. Karena dia resmi dan sudah berizin OJK. Pak Nop, karena hari-hari ini kan banyak orang yang sudah terlanjur mengakses, tapi mereka nggak tahu hak mereka apa. Apalagi kalau dicecar sama pindarnya untuk kewajiban, tapi masyarakat tuh nggak tahu hak-hak mereka. Hak apa yang masyarakat dapat kalau mengakses pindar misalnya, Pak, dan bisa dilindungi oleh OJK kalau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Jadi ini kita langsung masuk ke pindar nih ya, pindar. Jadi khusus dengan pindar atau pinjaman daring, atau masyarakat kenalannya pinjaman online atau pinjol lah ya. Tapi ini kita bicara yang terkait yang resmi ya. Kayak ini ya, sahabat Iman, kita bicara yang resmi nih, warga Jemaat Silo ya. Kalau yang sudah resmi dan diawasi oleh OJK, maka dia akan tunduk. Tunduk dalam ketentuan OJK. Ada POJK nomor 40 tahun 2024 tadi, dan ada POJK nomor 22 tahun 2023 tentang perlindungan konsumen. Dan ada surat edaran OJK yang sudah dikeluarkan juga di tahun 2025, SE OJK nomor 19. Nah, aturan-aturan ini sudah dibuat sehingga mekanismenya harus jelas apa yang mesti dilakukan. Bahkan
OJK sendiri itu sudah mengeluarkan siaran pers terkait dengan pembatasan maksimum bunga yang boleh dibebankan kepada nasabah konsumen. Nah, pertanyaan begini, lantas apa pembedanya gitu ya? Nah, kalau yang paling umum nih, yang paling sering kami sampaikan adalah dari sisi mekanisme akses. Ya, akses. Jadi dalam SE OJK nomor 19 tahun 2025 itu sebagai turunan dari POJK-nya, Pindar hanya boleh mengakses gawai ya, gadget ya, handphone kita itu di 3 aplikasi saja. Kamera, mikrofon, dan lokasi. Hanya 3 itu saja. Kontak tidak boleh. Jadi kontak kenapa tidak boleh? Karena ada POJK 22 yang menyatakan bahwa kalau di penagihan itu hanya boleh kepada pihak konsumen, tidak boleh dilakukan kepada pihak yang bukan konsumen. Nah, makanya tidak boleh pinjaman online yang resmi berizin dari OJK itu dia mengakses kontak. Jadi hanya tadi 3 kamera, lokasi, sama mikrofon. Hanya 3 itu saja. Boleh kita membagi kontak darurat, tapi dalam artian hanya untuk mengkonfirmasi apakah konsumen itu benar-benar kenal dan berada di daerah tersebut. Nah, ini yang, dan kemudian juga ketika meminjam di Pindar yang resmi di OJK, maka dia akan tunduk tadi ke POJK nomor 22 tentang perlindungan konsumen yang diatur bagaimana cara menagih. Jadi kita tidak akan ditagih dengan cara-cara yang tidak nyaman, yang barbar gitu kan Pak, yang mengancam. Itu tidak boleh. Menyebarkan kontak, foto dan lain-lain. Betul, itu tidak boleh. Bahkan jamnya pun kalau di POJK tersebut di pasal 62-nya dijelaskan, diatur. Hanya ditagih hari Senin sampai hari Sabtu, jam 8 pagi sampai jam 8 malam waktu setempat. Nice. Nah, kecuali memang dipersyaratkan lain ya, antara perjanjian antara konsumen dengan perusahaannya. Tapi kalau secara umum seperti itu. Aturannya sudah jelas. Dan ini benar-benar sudah dilindungi oleh OJK. Pano misalnya ada masyarakat yang sudah terlanjur mengakses pinjaman yang tidak resmi, kemudian ingin mengkomplain ke OJK, apakah masih bisa dan prosedurnya seperti apa? Tadi ya kami garis bawahi ya, ketika kita mengakses lembaga keuangan informal atau lembaga keuangan yang tidak berizin dan diawasi oleh OJK, maka ketika terjadi permasalahan kami tidak bisa sama sekali. Nah, kalau kaitannya ada penipuan dan sebagainya di situ, maka bisa menyampaikan ke pihak kepolisian. Berarti melaporkannya nggak bisa ke OJK. Bisa. Tetapi kalau seandainya ini juga nih ada edukasi menarik nih. Jadi kalau ada kaitannya sama penipuan begini, misalnya kita sudah terlanjur bayar, terus orangnya tiba-tiba hilang, kan sering nih mama-mama gitu ya, atau om-om, atau adik-adik atau kakak ini kan punya media sosial. Entah itu di berbasis apa begitu ya, kan sering misalnya ada penawaran masuk ya, terus kemudian menarik, harganya murah, kita beli, terus tiba-tiba akunnya hilang, kita diblokir. Nah, kalau kejadian-kejadian seperti itu, OJK ada sebuah kanal untuk memudahkan proses agar si pelaku kejahatan bisa diblokir dananya dengan cepat. Jadi kita punya yang namanya Indonesia Anti-Scam Center, IASC. Nanti sahabat Iman atau yang menonton podcast ini bisa mengakses ke sana, iasc.ojk.go.id. Sebenarnya OJK udah canggih banget nih Pak. Ya, jadi kita membantu pihak kepolisian juga dan juga membantu masyarakat juga agar ketika terjadi permasalahan seperti itu lapor dulu untuk dalam artian mencegat dananya untuk tidak lari kemana-mana. Nanti proses hukumnya akan berjalan dengan polisi. Tapi belum tidak kita sudah memberikan sarana untuk mencegat dana ini tidak lari dulu. Tapi memang ini tergantung kecepatan. Semakin cepat kita sadar kita ditipu, semakin cepat kita melapor, maka akan semakin cepat juga itu dicegat dananya. Tetapi kalau kita telat melapor, ya tetap saja dilaporkan tidak apa-apa, karena kan akan ditelusuri itu ya. Tapi mungkin akan ada proses jeda lebih panjang untuk menunggu.
Jadi kalau misalnya kita sebenarnya kalau yang paling penting adalah kita yang harus lebih pintar ya Pak Nov sebagai konsumen. Itu balik lagi ke literasi keuangan. Literasi keuangan harus bisa memilih mana yang legal dan ilegal. Iya. Yang sudah dilindungi OJK boleh kita akses agar supaya kalau misalnya terjadi sesuatu bisa dilindungi oleh OJK. Pak Nov, kalau di Maluku sendiri kalau Bapak lihat kasus-kasus yang paling familiar tentang perlindungan konsumen di sektor keuangan apa aja, didominasi apa aja, dan yang paling menjadi perhatian dan harus kita waspadai modus seperti apa? Nah, jadi begini, kalau melihat dari data yang kami miliki, memang dari aspek perbankan tuh masih paling banyak ya. Tapi cukup tinggi juga ya Pak? Benar tidak terlalu tinggi ya, artinya kami menilai gini, memang kalau dibandingkan tahun lalu ya, statistik 2025 itu ada peningkatan, tapi kami bersyukur kayak ini. Kenapa kami bersyukur? Artinya apa yang kami lakukan nih edukasi, seperti halnya hari ini kita di Silo Podcast, itu berarti kan disimak oleh orang. Oh betul. Dan orang jadi lebih tahu, dan kemudian orang lebih aktif dan aware. Ketika punya masalah kemana gitu. Nah, kami positifnya di situ ya. Jadi artinya orang akhirnya lebih tahu ketika ada masalah kemana. Nah, ini memang kita mesti hati-hati. Yang pertama itu dari penggunaan data pribadi kita. Nah, ini yang menjadi concern kami ya. Karena yang masuk ke kami itu ada begini, data pribadi ya, KTP, nomor handphone dan sebagainya, itu digunakan oleh orang lain untuk mengakses pinjaman ke tempat lain gitu loh. Jadi bukan orang yang punya KTP. Bukan. Jadi misalnya saya sama Kak Edi kenal dekat, saya dipakai gitu sama Kak Edi, dan kemudian digunakan untuk mengakses pinjaman, entah itu ke perusahaan pembiayaan, entah itu ke perbankan, entah itu juga ke pinjaman daring. Nah, ini yang mesti menjadi concern kami. Oleh karena itu kami sangat mengajak hati-hati kita untuk mengakses memberikan data pribadi kita ke orang lain. Dan sering-seringlah gunakan layanan yang kami miliki di OJK. Jadi kami itu punya SLIK namanya kayak ini, Sistem Layanan Informasi Keuangan. Jadi kalau dulu masyarakat taunya itu BI checking, tetapi karena pengawasan dan pengaturan lembaga jasa keuangan itu sudah pindah ke OJK, barang itu juga pindah ke OJK. Jadi sekarang kita menamakannya SLIK, Sistem OJK. Layanan Informasi Keuangan. Kalau di pusat itu bahkan ruangannya itu ada OJK checking gitu loh, biar lebih mudah orang mengetahuinya. Jadi di situ OJK menampilkan riwayat pinjaman orang. Nah, ini dilakukan agar pihak lembaga jasa keuangan bisa saling pantau. Si A itu punya track record bagaimana, si B punya track record seperti apa. Nah, jadi untuk memudahkan mereka melacak nih historisnya, profilnya, baik itu tidaknya gitu. Nah, di SLIK ini kami sarankan, kenapa mesti dicek? Di situlah kita bisa tahu apakah data kita itu digunakan oleh orang atau tidak. Karena ada case yang kami temukan, ada kasus yang kami temukan, dia tidak pernah sama sekali pinjam, tapi namanya ada di SLIK gitu. Ketika dikonfirmasi, akhirnya memang diketahui bahwa ada keluarganya, ada kenalannya yang kemudian menggunakan data yang bersangkutan. Nah, itu hati-hati. Itu modus yang paling sering di sini ya, Pak? Bukan bilang sering, tapi ada. Yang dan mesti kita waspadai. Berarti solusinya adalah kita harus ngecek di SLIK dan jangan pernah mempercayakan apapun itu ke orang lain, orang terdekat, bahkan orang terdekat kita sekalipun. Entah itu entah itu adik, kakak, orang tua seperti itu. Jadi hati-hati. Data pribadi adalah milik pribadi dan tidak boleh di-share ke orang lain. Betul. Pak Nov, ini hari-hari yang cukup riuh, khusus untuk orang-orang Kristiani memerayakan Natal dan untuk kita secara keseluruhan menjelang tahun baru. Risiko paling tinggi apa nih Pak secara keuangan terkait dengan high season seperti ini yang harus kita waspadai? Jadi memang kondisi saat ini memang memaksa sih, kondisi ini, situasi ini membuat kita akhirnya dihadapkan tadi kepada psikologis, kebutuhan dan keinginan gitu. Nah, keinginan Pak, bukan kebutuhan. Maka karena itu memang secara umum lah ada teori perencanaan keuangan yang sering kita gunakan ya. Jadi ketika kita mendapatkan sejumlah uang atau penghasilan, maka kita harus ingat nih, ada teorinya 1
2, 3, 4. Oke. 10%, 20%, 30%, 40%. 10% itu buat apa? Oke. Itu karena kita ini hidup kan bukan hanya bicara dunia saja, tapi juga ada akhirat. Jadi 10% itu kita gunakan ini untuk kepentingan akhirat kita. Kalau di kita persepuluhan misalnya. Nah, kemudian 20% itu buat apa? Karena kan kita ini hidup kan tidak hanya hari ini. Tapi juga ada bulan depan, ada 2 bulan lagi. Maka 20% itu dalam teori pengelolaan keuangan yang umum ini ya, itu seharusnya kita gunakan untuk disisihkan buat menabung, untuk dana darurat, untuk investasi. Nah, kemudian 30%-nya itulah yang kita kemudian belanjakan untuk keperluan dan kebutuhan kita sehari-hari. 40%-nya buat apa? Itu bisa kita alokasikan untuk bayar pinjaman. Nah, tapi kalau kita tidak punya pinjaman, berarti kan alokasi kita belanja bisa lebih besar, 70% begitu ya. Atau mungkin sebaliknya, alokasi kita menabung bisa kita alihkan. Mungkin bisa dari 20% bisa jadi 30%. Nah, ini kan teori yang umum diberlakukan. Nah, tinggal kita melihat kebutuhan yang saat ini terjadi. Kalau memang kondisinya adalah kita memang saat ini banyak hal yang diperlukan, menyambut Natal, menyambut tahun baru, mau beli baju baru, beli gadget baru, semua baru lah, pengen sneaker baru, kacamata baru misalnya ya. Bahkan sofa juga pengen baru, mobil baru, motor baru. Nah, nanti tinggal kita lihat keperluannya seperti apa. Tapi ingat, kalau saya sih berprinsip yang 10 itu tidak boleh kita korek-korek lah, karena itu kita tidak tahu. Kita bisa jadi hidup hari ini tapi sore nanti kita tidak tahu. Betul. Ya kan? Jadi lebih baik kalau itu saya tidak sarankan sama sekali. Ini pribadi ya. Jangan diganggu. Itu biarkan, itu jatahnya pemilik hidup kita gitu kira-kira. Nah, yang 2, 3, 4 ini silakan. Nah, tapi ingat, berhutang pun itu harus sesuai dengan kemampuan kita. Makanya kemampuan kita itu tadi secara teori dimaksimalkan 40% untuk itu, 40%-nya itu untuk membayar angsuran. Namanya manajemen hutang gitu ya. Nah, jadi kalau kita berhutang dalam jangka waktu tertentu, usahakan itu tidak melebihi 40% dari penghasilan kita. Ini secara teori ya. Biar apa? Biar kita masih punya ruang untuk kita belanja, beli beras, beli pulsa, listrik, kan itu ya kebutuhan utama kita kan, listrik, pulsa. Kalau dulu kan kita tidak kenal pulsa, tapi kalau sekarang rasanya kalau nggak ada pulsa, nggak ada data, betul hidup secara hampa gitu. Tidak mungkin mengharapkan wifi. Nah, jadi itu harus dialokasikan semua. Makanya kalau kita berutang, ingatlah teori itu. Ini akan membantu kita dalam perencanaan keuangan. Sebenarnya sederhana ya Pak. Untuk literasi keuangan, ingat 10, 20, 30, 40. 1, 2, 3, 4. Iya, betul. Jadi ini yang paling sederhana yang bisa diaplikasikan. Pak Nov, dalam mengedukasi masyarakat yang ada di Maluku untuk peningkatan literasi keuangan, tantangan terbesar yang dihadapi OJK apa Pak? Tantangan yang pertama yang kami sangat rasakan itu tentu adalah tantangan geografis ya. Klasik. Iya. Semua merasa tentang geografis, karena memang kita wilayah kepulauan dan infrastruktur juga menjadi satu tantangan tersendiri, karena belum tentu di suatu wilayah itu punya akses teknologi informasi yang memadai. Itu juga yang menjadi tantangan bagi kami di OJK. Dan yang kedua juga dari sisi kepedulian masyarakatnya sendiri. Nah, kadang gini, kadang masyarakat untuk mendapatkan sebuah ilmu itu mereka mempersyaratkan ke diri mereka sendiri. Ini menjadi tantangan sendiri loh. Kayak ini. Ada istilahnya itu, kalau mohon maaf ini ya, ada istilahnya itu kita harus menemukan kondisi di lapangan itu masyarakat kita mau kasih ilmu, tapi mereka syaratkan, Pak, kami mau uang duduk. Ini kan jadi ini juga, karena kan kita ini kan memberikan ilmu ya, memberikan sesuatu yang manfaat, tapi masyarakat mempersyaratkan itu. Jadi itu tadi ada semacam awareness yang belum maksimal lah. Nah, itu menjadi tantangan juga. Dan yang jelas tantangan berikutnya adalah, kalau dari kami di NC internal adalah memang dari sisi bagaimana kita mengelola nih SDM yang kami miliki, karena kan OJK tidak memiliki SDM yang banyak ya, kayak ini ya, sehingga kita harus
bagaimana memanfaatkan kolaborasi sinergi dengan berbagai pihak untuk bisa bekerjasama melakukan edukasi kepada masyarakat yang ada di Maluku. Jadi kalau kita bicara ya itulah tantangan utama yang sering kita hadapi. Jadi dari sisi geografis, infrastruktur dan karakter tentunya. Tapi OJK ini sangat gigih. Jadi tetap tidak ada tantangan tapi tetap maju untuk kebaikan kita bersama. Pak Novian, 2026 katanya akan ada banyak tantangan ekonomi. Apa yang harus kita waspadai dan harus kita persiapkan? Ya, tantangan ekonomi paling besar yang akan dihadapi nih lah adalah dari sisi ini ya, kayak ini ketidakpastian ya. Ketidakpastian. Oleh karena itu, maka di kesempatan ini saya mengajak bagaimana kita itu untuk sadar pentingnya menabung, pentingnya berinvestasi. Karena kita kapanpun akan menghadapi ketidakpastian. Ketidakpastian ekonomi itu banyak hal yang bisa menyebabkan eksternal ya, kondisi alam, saudara-saudara kita saat ini yang ada di Sumatera itu kan artinya kita dihadapkan semua itu dalam ketidakpastian. Oleh karena itu kita mitigasi risikonya dengan berinvestasi, dengan kita menabung, menyisihkan bukan menyisakan. Menyisihkan, jangan menyisakan. Karena orang cenderung menabung, ya mungkin kita juga sekarang saya kadang lupa gitu. Kalau ada yang ada ya sudah itu tabungan. Jadi kadang pas udah mendekati gajian baru ingat, oh iya masih ada sisa dikit baru kita tabung. Padahal nggak boleh ya, Pak? Disiplinnya jangan. Jadi kita mulai dari sisihkan, jangan kita sisakan. Karena itu yang mesti kita ingat lah. Harus punya tabungan menjelang 2026 dan harus disisihkan. Jangan disisakan. Dan yang pasti juga kalau kita kaitannya dengan pinjaman ya, pinjamlah itu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan kita. Secara sederhana tidak boleh lebih dari 40% total penghasilan kita. Iya, itu secara teorinya. Iya, manajemen hutang. Satu pertanyaan terakhir Pak Novian. Mungkin ada harapan, catatan-catatan khusus yang harus kita sebagai masyarakat ketahui terkait dengan literasi keuangan dan perlindungan konsumen. Boleh disampaikan di kamera ini. Baik, sahabat Iman. Jadi kami dari OJK kaitannya dengan perlindungan konsumen, kami selalu menyatakan dua hal, yaitu ingat legal dan logis. Jadi legal itu dalam artian kita harus memahami bahwa kita bertransaksi itu dengan perusahaan atau lembaga jasa keuangan yang benar-benar sudah berizin dan diawasi oleh OJK. Logis artinya kita mengutamakan akal sehat kita. Ketika kemudian ada penawaran yang tidak masuk akal, yang cenderung lebih katakanlah itu menawarkan sesuatu yang di luar normal, itu kita harus hati-hati. Gunakan logika kita, logis dalam bertransaksi. Dan yang pertama yang tidak kalah penting adalah bagaimana kita bijak dalam pengelolaan keuangan sehingga ketidakpastian yang akan terjadi itu bisa kita mitigasi. Hotline OJK Pak, kalau misalnya kita ingin melaporkan sesuatu? Di OJK kita punya banyak kanal yang bisa diakses. Yang pertama kita punya kontak 157. Bisa ditelepon di Maluku 09 11 157. Itu bisa ditelepon. Kemudian kita punya kanal WhatsApp juga. 081 157 157. Gampang. Kemudian kita juga punya kanal media sosial di OJK Indonesia. Atau punya Maluku ada juga OJK Maluku. Itu Facebook, Instagram. Itu hanya Instagram. Kemudian juga ada OJK Indonesia untuk YouTube-nya. Ada juga podcast begini juga ada. Jadi semua bisa diakses. Yang paling penting untuk OJK ini ibaratnya mengobati, tapi kita harus mencegah. Yang harus menjadi catatan. Jangan lupa kata Pak Nov, 10, 20, 30, 40 manajemen hutangnya nggak boleh lebih dari 40% penghasilan. Terima kasih banyak Pak Nov. Semoga Bapak selalu diberkahi oleh Tuhan, sehat-sehat menjelang tahun 2026 dan semoga Bapak kalau kita undang balik lagi tetap mau. Harus. Dan jodoh waktunya di Silo Podcast. Terima kasih banyak Pak Nov. Sama-sama. Terima kasih banyak juga untuk sahabat Iman lewat online yang sudah menyaksikan Silo Podcast hari ini episode terakhir.
Semoga apa yang disampaikan oleh Pak Novian ini bisa kita ingat dan yang paling penting kita lakukan agar supaya kita terhindar dari hal-hal yang tidak merugikan kita di masa depan. Nanti kita hadir lagi di 2026 dengan topik-topik yang lebih menarik hanya di Silot Podcast. Sampai baku dapa. Shalom.